Apakah kamu tahu betapa pentingnya pendidikan itu bagi setiap manusia? Dan apa saja yang dapat mempengaruhi pendidikan itu? Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu pendidikan di lingkungan keluarga. Seorang anak yang disayangi akan menyayangi keluarganya, sehingga anak akan merasakan bahwa dia sangat dibutuhkan dalam keluarga, sebab merasa keluarga sebagai sumber kekuatan yang membangunnya. Dengan demikian, akan timbul suatu situasi yang saling membantu, saling menghargai, yang saling mendukung perkembangan anak di dalam keluarga, yang memberikan kesempatan maksimum dalam pertumbuhan dan perkembangan adalah orang tua. Dalam lingkungan keluarga, harga diri berkembang karena dihargai, diterima, dicintai, dan dihormati sebagai manusia. Itulah pentingnya mengapa kita menjadi orang yang terdidik di lingkungan keluarga. Orang tua mengajarkan kepada kita mulai sejak kecil untuk menghargai orang lain dan selalu mematuhi perintah orang tua dan perintah guru yang ada di sekolah. Sedangkan di lingkungan sekolah yang menjadi pendidik yang kedua, dan apabila orang tua mempunyai cukup uang, maka dapat melanjutkannya ke kemudian menjadi seorang yang terdidik. Alangkah pentingnya pendidikan itu. Guru sebagai media pendidik memberikan ilmunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran memberi bantuan dan dorongan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak dapat mempunyai rasa tanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Guru harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup untuk menarik minat anak-anak dan tidak membosankan. Selain itu, peranan lingkungan masyarakat juga penting bagi anak didik. Hal ini berarti memberikan gambaran tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat. Dengan demikian, bila kita berinteraksi dengan masyarakat, maka mereka akan menilai bahwa tahu mana orang yang terdidik dan tidak terdidik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, diharapkan generasi muda bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat sehingga tidak ketinggalan dalam perkembangan zaman. Itulah betapa pentingnya menjadi seorang yang terdidik baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang kemudian akan sangat berguna bagi masa depan bangsa dan negara, yaitu bangsa dan negara kita Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu yang sangat penting bagi kita. Nah, dengan demikian banyak situasi yang menyebabkan suatu pendidikan itu atau pembelajaran terlihat membosankan dan terlihat sangat tidak menarik bagi setiap peserta didik. Nah, tentu saja pembelajaran yang membosankan akan menimbulkan banyak permasalahan dalam pembelajaran, seperti kurangnya keaktifan siswa, kurangnya kreativitas siswa dalam pembelajaran, dan siswa cenderung akan
lain-lain dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut agar pembelajaran tidak membosankan dan para siswa atau peserta didik dapat mendengarkan atau menerima pembelajaran yang kita berikan? Cara mengatasi hal tersebut tentu saja kita harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Seperti contoh, belajar dengan kelompok yang dimana kita di dalam sebuah kelompok akan saling menukar pikiran atau bertukar pikiran antar anggota yang nantinya akan menimbulkan suatu pemecahan masalah bagi permasalahan yang diberikan oleh seorang guru. Yang kedua yaitu belajar dengan berkreativitas. Kita sebagai seorang guru nantinya harus bisa memberikan kreativitas kita dalam mengajar yang bertujuan untuk agar pembelajaran dapat terlihat dan berjalan dengan penuh efektif, penuh semangat oleh siswa. Yang ketiga yaitu belajar sambil bermain, yang dimana bermain bukan berarti kita keluar dari mata pelajaran atau pembelajaran, melainkan kita belajar sambil bermain dengan cara memberikan sebuah permainan yang terkait dengan materi pembelajaran yang kita berikan, agar pembelajaran yang kita bawakan dapat menarik minat dari peserta didik dan dapat melatih konsentrasi para siswa, yang nantinya siswa dapat berfokus dalam materi pembelajaran, dan tentunya mereka pasti akan antusias dalam mengikuti permainan yang tentu saja mengarah ke dalam pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share dalam peningkatan hasil belajar pendidikan agama Hindu pada siswa kelas 12 SMA. Di mana model pembelajaran ini dapat meningkatkan kreativitas siswa, keaktifan siswa, dan kemampuan berpikir secara logis para peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan, yang dimana sesuai dengan pengertian metode ini yaitu Think, Pair, and Share. Think yang berarti berpikir, Pair yaitu membenahi atau memecahkan, and Share artinya berbagi atau saling mengutarakan pendapat. Jadi Think, Pair, and Share dapat disimpulkan sebagai metode cara atau metode bertukar pikiran dalam suatu kelompok atau antar kelompok yang terjadi dalam suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dan untuk juga meningkatkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran dalam pemecahan masalah yang diberikan oleh gurunya. Dengan demikian, pembelajaran akan nampak lebih hidup, lebih bervariasi, dan tentunya para siswa akan jauh lebih memperhatikan materi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, yang menjadikan suatu pembelajaran akan dinilai efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam metode Think, Pair, and Share ini juga dapat dipadukan dengan media pembelajaran seperti PowerPoint, makalah dinding atau majalah dinding, dan juga makalah yang dibuat sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Berikut, saya akan menunjukkan suatu gambar yang menunjukkan proses pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran tipe kooperatif Think, Pair, and Share di dalam kelas. Nampak dalam foto ini atau gambar ini menunjukkan para siswa dengan antusias mendengarkan temannya yang sedang presentasi dalam
suatu pembelajaran yang sedang berlangsung. Dengan demikian, dapat dikatakan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan penuh semangat dan penuh kreativitas yang ditunjukkan dengan siswa yang mau mendengarkan temannya yang sedang melakukan presentasi sebuah materi pembelajaran dan mau memberikan tanggapan atau masukan kepada siswa yang sedang melakukan presentasi dalam pembelajaran tersebut. Dalam artian, mereka sudah dapat berpikir dengan logis dan berpikir secara kritis dalam sebuah Jadi dapat dikatakan jika model pembelajaran tipe kooperatif Think, Fair, and Share ini sangat berperan dalam proses pembelajaran, yaitu dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini yaitu pendidikan merupakan suatu sarana strategis untuk meningkatkan kualitas bangsa. Karenanya, kemajuan suatu bangsa dan kemajuan pendidikan adalah suatu determinasi. Kan juga merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup bersama yang bernama manusia. Dan manusia akan selalu mencapai model-model atau bentuk-bentuk serta sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan peserta didik untuk menyongsong masa depannya, karena peserta didik adalah generasi yang akan menggantikan posisi orang dewasa. Namun, sesuai dengan zamannya, pendidikan zaman dahulu sering kurang didasari pelaksanaannya sehingga terkesan kurang sistematis dan tidak terencana. Oleh karenanya, nampak seolah-olah pendidikan itu hanyalah merupakan proses alami yang terjadi dengan sendirinya. Seorang siswa mendapatkan banyak nilai di sekolah yang akan terbawa dan tercermin terus dalam tindakan siswa di kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan asumsi ini, dapat disimpulkan bahwa seorang guru mempunyai peran yang sangat besar untuk ikut membina kepribadian siswanya. Guru memegang peran strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari dimensi tersebut, peran guru sulit digantikan oleh orang lain. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peran guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan, sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena adanya dimensi proses pendidikan atau lebih khusus bagi proses pembelajaran yang diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Dengan demikian, guru harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, agar siswa dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh seorang guru, dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh seorang guru, dan dapat diterima dan di kemudian hari dapat diamalkan atau dijalankan oleh siswa tersebut. Jadi, itulah tadi penjelasan secara singkat mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Fair, and Share dalam peningkatan hasil belajar pendidikan agama Hindu pada siswa kelas 12 SMA yang bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dan meningkatkan pemikiran siswa secara kreatif, logis, dan secara kritis. Sekian video
pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kalian yang mendengarkan. Mohon maaf jika dalam penyampaian video saya tadi terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan atau kekurangan dari penyampaian materi saya, karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om.